Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Regina Darmawanti dengan NIM 2303894, asal program studi pendidikan seni musik. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Bimbingan dengan dosen pengampu Ibu Rina Nurhudi Ramadhani MPD. Selamat menyaksikan. Baik, di kasus yang pertama ini ada kisah viral cita-cita siswa yang dipatahkan oleh oknum seorang guru. Seorang ayah membuat surat pengunduran diri untuk anaknya dari program profesi kedokteran karena minat anaknya sebagai dokter lenyap setelah mengalami masalah kejiwaan. Hal ini dimulai saat anaknya duduk di SMP dan melibatkan guru juga teman sekelasnya. Seorang anak yang awalnya senang bernyanyi, namun saat kelas 8 SMP pada tahun 2010, anak tersebut ditanya soal cita-cita oleh gurunya. Meskipun teman-temannya ingin bercita-cita menjadi dokter, polisi, tentara, guru, sang anak ini dengan tegas menyatakan bahwa ia ingin menjadi seorang penyanyi. Namun gurunya seolah merendahkan dan meragukan pilihan anak itu. Setelah mendengar respon dan tahu teman-temannya, sang anak berubah pikiran dan ingin menyatakan bahwa dia ingin menjadi dokter. Orang tua dari anak tersebut mengatakan bahwa sejak saat itu anaknya telah kehilangan minatnya dalam bermusik. Ayahnya juga telah bertanya pada anaknya tentang alasan meninggalkan hobinya, dan ayahnya mengira bahwa anak itu ingin fokus pada bidang akademik. Lalu anak tersebut menjalani kuliah di Fakultas Kedokteran Umum setelah dia lulus dari SMA. Namun setelah 3 tahun, jiwa anaknya itu mengalami guncangan dan kepribadiannya berubah menjadi pemberontak. Anak tersebut akhirnya menyelesaikan kuliahnya pada tahun 2021, tetapi kondisi kejiwaannya semakin parah. Ia mengalami halusinasi dan pernah menyatakan ingin bunuh diri, sehingga harus dirawat oleh psikiater. Kasus ini melibatkan beberapa faktor yang mungkin menyebabkan anak tersebut mengalami perubahan kepribadian dan kesehatan mental yang parah. Yang pertama, yaitu ada respon negatif dari guru dan teman-temannya terhadap cita-cita anak tersebut. Dapat membuat merasa tidak didukung secara sosial yang dapat mempengaruhi kepercayaan dirinya dan menyebabkan anak tersebut menjadi murung. Lalu yang kedua, adanya tekanan akademik. Memasuki bidang studi yang tidak sesuai dengan minat atau bakat seseorang sejatinya dapat menimbulkan tekanan yang besar. Lalu yang ketiga, kemungkinan adanya masalah kesehatan mental sejak awal yang tidak terdeteksi, yaitu seharusnya dikembangkan menjadi masalah serius selama masa kuliah. Solusi untuk kasus ini yang pertama adalah memberikan dukungan emosional. Penting bagi orang tua dan lingkungan sekitar untuk memberikan dukungan emosional kepada anak dalam mengejar impian dan minatnya. Hal ini dapat membantu mereka merasa dihargai dan termotivasi untuk mengejar cita-cita mereka. Lalu yang kedua, perlu dilakukan edukasi kepada guru dan teman-teman sekelas mengenai pentingnya menghormati dan mendukung minat serta impian seseorang. Dan yang ketiga, orang tua dan guru dapat mendorong anak untuk terus mengekspresikan diri dan mengembangkan minatnya dalam bidang musik atau apapun yang menjadi passion mereka. Dan yang keempat, mendukung pilihan karir yang sesuai. Orang tua perlu memahami dan mendukung pilihan karir yang sesuai dengan minat anak, bukan hanya berdasarkan harapan atau keinginan mereka. Ini akan membantu mencegah tekanan yang tidak perlu dan memberikan dukungan yang lebih positif dalam mencapai tujuan hidup. Baik, sekarang kita masuk pada kasus yang kedua. Aturan masuk sekolah jam 5 pagi di Nusa Tenggara Timur menjadi perbincangan usai videonya viral di media sosial. Gubernur Nusa Tenggara Timur meminta agar kegiatan sekolah bagi siswa SMA dan SMK di Kupang dimulai sejak pukul 5 pagi. Beberapa SMA dan SMK di Kupang memang sudah menerapkan aturan tersebut. Namun, Kepala Dinas Pendidikan menjelaskan bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk melatih karakter siswa-siswi agar lebih disiplin dalam belajar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT kemudian merevisi aturan tersebut dan mengubah jamnya menjadi pukul 5.30. Beberapa faktor yang mungkin menyebabkan masalah pada kasus ini adalah yang pertama, ketidaksesuaian dengan kebutuhan siswa juga orang tua. Kebijakan meminta pelajar SMA dan SMK untuk masuk sekolah pada jam 5 pagi, tidak sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental siswa.
Lalu yang kedua, kondisi transportasi dan jarak. Di daerah dengan kondisi geografis dan infrastruktur transportasi yang mungkin tidak memadai, meminta siswa untuk berangkat sekolah pada jam yang sangat pagi dapat menyulitkan mereka dalam mencapai sekolah. Lalu yang ketiga, respon negatif dari masyarakat dan kritik yang muncul di media sosial dapat menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Untuk menyelesaikan kasus ini dengan lebih baik, beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan yang pertama adalah penting untuk gubernur dan dinas pendidikan untuk berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk siswa juga orang tua, untuk mendengarkan masukan dan kekhawatiran mereka terkait kebijakan ini. Lalu yang kedua, revisi aturan menjadi jam 5.30 ini adalah langkah yang positif. Namun perlu terus dievaluasi apakah waktu tersebut efektif dengan kesejahteraan dan kebutuhan siswa. Dan yang ketiga, memberikan informasi kepada siswa, orang tua, dan masyarakat tentang pentingnya tidur yang cukup bagi kesehatan dan kinerja akademis, serta bagaimana caranya untuk menjaga keseimbangan antara belajar dan istirahat. Dan yang terakhir, maka perlu dipertimbangkan untuk menyediakan sarana transportasi yang memadai dan menyesuaikan jadwal transportasi dengan waktu masuk sekolah. Dan yang terakhir, melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat untuk keputusan terkait kebijakan pendidikan ini agar sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat setempat. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan mempertimbangkan berbagai perspektif, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih baik dan dapat diterima oleh pihak terkait. Kasus yang ketiga adalah dua remaja pelaku kelitih yang videonya viral saat dikejar mobil warga berhasil diamankan Polresta Magelang. Polisi menyita sebuah celurit, kedua pelaku mengaku membawa senjata tajam ini untuk berjaga-jaga. Remaja begal pemotor bersenjata tajam merusak mobil di Magelang, Jawa Tengah. Polisi pun menangkap keduanya dan telah menetapkannya sebagai anak berkonflik dengan hukum. Keduanya melintas di Jalan Magelang, Yogyakarta, Mertoyudan, Magelang, dan merusak sebuah mobil yang dikendarai perekam video hingga terjatuh. Saat ini, kedua remaja telah diamankan di Polsek Mertoyudan. Ternyata mereka masih berusia 17 tahun dan melakukan aksi di bawah pengaruh alkohol. Polisi berkata motif pelaku hanya untuk pamer dan menakut-nakuti saja. Faktor penyebab kasus ini tampaknya mencakup pengaruh alkohol yang mempengaruhi keputusan pemuda untuk melakukan tindakan tersebut, serta motif untuk pamer dan menakut-nakuti warga. Faktor lainnya adalah yang pertama, keterlibatan dalam geng atau kelompok. Nah, remaja cenderung rentan terhadap pengaruh dari kelompok-kelompok sebaya mereka. Lalu yang kedua, keterbatasan pengawasan dan kontrol orang tua. Beberapa pelajar mungkin tidak mendapatkan pengawasan yang cukup dari orang tua mereka, baik karena orang tua sibuk bekerja atau karena kurangnya pemahaman tentang kegiatan anak mereka di luar rumah. Lalu yang ketiga, remaja seringkali memiliki kecenderungan eksplorasi dan rasa penasaran yang tinggi, sehingga mencari pengalaman baru dan merasa tertarik untuk mencoba hal-hal yang dianggap menantang atau berbahaya. Solusi untuk kasus ini adalah meningkatkan kesadaran di kalangan pelajar tentang konsekuensi dari tindakan kriminal seperti begal dan penggunaan alkohol. Selain itu, orang tua perlu lebih aktif dalam memantau aktivitas dan lingkungan anak-anak mereka. Juga menegakkan hukum secara tegas terhadap pelaku kejahatan, termasuk pelajar, untuk menunjukkan bahwa tindakan kriminal tidak akan ditoleransi dalam masyarakat. Yang terpenting adalah memperkuat pengawasan terhadap penjualan alkohol kepada remaja di tempat-tempat penjualan alkohol serta meningkatkan patroli keamanan untuk mencegah kejahatan jalanan. Baik, pada kasus yang keempat, pada November 2022, ChatGPT dirilis oleh perusahaan bernama OpenAI. ChatGPT adalah kecerdasan buatan yang dapat membantu dalam pekerjaan seperti olah data, membuat artikel, menyusun kode komputer sederhana, dan akunting. Tetapi kehadiran ChatGPT juga mendapatkan tanggapan negatif, terutama dalam dunia pendidikan. Beberapa percaya bahwa ChatGPT ini dapat menggantikan peran guru, terutama dengan kecenderungan generasi Z yang suka dengan pola hidup instan.
Gen Z cenderung menggunakan ChatGPT sebagai jalan pintas untuk menyelesaikan tugas sekolah yang menyebabkan hilangnya ruang eksplorasi bagi pembelajaran dan masalah plagiarisme. Namun peran guru dalam mendidik dan membentuk karakter murid tetap penting. Beberapa lembaga pendidikan di luar negeri telah mengubah format tugas yang langsung dikerjakan di sekolah dengan pemantauan guru. Penting untuk mengambil tindakan yang tepat dalam menghadapi fenomena ini dan mengukuhkan fondasi sistem pendidikan dengan mengikuti semua perkembangan yang strategis. Kasus ini dapat terjadi karena tergantinya peran guru dalam proses pembelajaran. Beberapa faktor yang menyebabkan masuknya ChatGPT dan terganggunya peran guru dalam pendidikan adalah pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan, perlunya perbaikan proses pembelajaran, dan permintaan akan personalisasi dalam pendidikan yang dapat dipenuhi oleh teknologi seperti ChatGPT. Solusinya adalah meningkatkan pendidikan dan pengembangan serta memperkuat sistem pendidikan yang lebih inovatif, fleksibel, dan beradaptasi. Hal ini dapat dilakukan melalui beberapa langkah. Yang pertama, mengembangkan program pendidikan yang memperkenalkan mata kuliah seperti ilmu komputer, robotika, dan teknologi inovatif akan memberikan siswa dengan bakat yang lebih luas dan fleksibel dalam membantu mereka menghadapi tantangan kecerdasan buatan. Yang kedua, mengubah pendidikan dari fokus pada kemampuan memperdalam mata pelajaran pada pengembangan kompetensi yang diperlukan dalam hidup modern, seperti pemrograman, solusi masalah, dan komunikasi efektif. Yang ketiga, mengintegrasikan kecerdasan buatan dalam pendidikan sebagai alat bantu pembelajaran, seperti pengembangan sistem pembelajaran adaptif yang dapat mengesankan materi yang tepat bagi setiap siswa secara individu. Masuk pada kasus yang terakhir, rendahnya motivasi belajar siswa dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi telah membawa dampak besar dalam kehidupan manusia. Dalam era globalisasi yang serba digital ini, teknologi digunakan hampir dalam segala bidang kehidupan manusia. Berbagai aplikasi online seperti online shopping, ojek online, game online, dan media sosial mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan secara cepat dan instan. Penggunaan teknologi seperti internet di Indonesia sudah mencapai 150 juta. Dalam bidang pendidikan, tujuan utama dari proses pembelajaran adalah membuat peserta didik memperoleh pengetahuan. Dalam proses pembelajaran, guru berperan sebagai pengajar dan peserta didik menjadi objeknya. Untuk mencapai kesuksesan dalam pembelajaran, interaksi yang baik antara guru dan peserta didik sangat penting. Dalam era digital ini, media pembelajaran juga berubah. Buku sebagai sumber bacaan mulai ditinggalkan, karena semua materi dan informasi dapat dengan mudah ditemukan di internet. Metode pembelajaran juga semakin beragam dengan adanya teknologi seperti e-learning. Meskipun perkembangan teknologi memiliki dampak positif dalam dunia pendidikan, namun hal itu juga berdampak pada penurunan motivasi belajar pada siswa. Motivasi belajar dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Motivasi merupakan dorongan untuk melakukan sesuatu, sedangkan belajar adalah perubahan tingkah laku yang relatif permanen. Motivasi belajar, motivasi belajar, motivasi belajar Motivasi belajar yang tinggi akan membuat peserta didik bersemangat dalam menerima pembelajaran dan memiliki tujuan yang harus dicapai. Namun, jika motivasi belajarnya rendah atau bahkan tidak ada, peserta didik akan malas untuk melakukan aktivitas dalam proses pembelajaran. Akibatnya, nilai dan prestasi belajar akan menurun. Penelitian juga menunjukkan bahwa pembelajaran daring yang mengandalkan teknologi dapat menyebabkan penurunan motivasi belajar pada siswa. Penggunaan media sosial juga mempengaruhi motivasi dan prestasi belajar siswa. Banyaknya pengguna aktif media sosial menyebabkan peserta didik lebih asyik berselancar di dunia maya daripada fokus pada pendidikan. Dalam menghadapi hal ini, perlu diambil langkah untuk meningkatkan motivasi belajar. Pihak sekolah dan pendidik perlu menciptakan pembelajaran yang menarik dan relevan dengan kebutuhan peserta didik.
Selain itu, peran orang tua juga penting dalam memberikan motivasi dan dukungan kepada siswa. Dalam era digital ini, teknologi dapat dimanfaatkan secara bijak untuk mendukung proses pembelajaran tanpa mengorbankan motivasi belajar siswa. Yang dapat saya sampaikan, mohon maaf jika banyak kekurangannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.